Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Last of Us season pertama episode kedua. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh suasana kota Jakarta, negara Indonesia pada tanggal 24 September 2003. Di sebuah restoran kecil, tepatnya terlihat seorang wanita separuh baya sedang menyantap makanannya dengan lahap. Tak lama kemudian, dua orang anggota militer datang menghampirinya dan meminta wanita itu untuk ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan, wanita ini sempat meyakinkan mereka jika mereka tak salah memanggil orang dan ia pun tak melakukan kesalahan apapun. Namun mereka yakin yang mereka bawa adalah seorang profesor mikologi berasal dari Universitas Indonesia bernama Ratna. Lantas kedua polisi itu langsung membawa Ibu Ratna ke kantor Kementerian Kesehatan Indonesia. Di sana salah satu anggota militer mengajak Ibu Ratna untuk memeriksa spesimen terbaru yang mereka temukan di salah satu sampel tubuh manusia. Dan saat Ibu Ratna memeriksa, ia bisa langsung menebak jika spesimen itu adalah Ophiocordyceps. Yang Ibu Ratna sesalkan adalah mengapa mereka menggunakan klorazol untuk melakukan slide. Mereka menjawab bahwa mereka hanya mengambil dari sampel tubuh manusia. Kemudian Ibu Ratna juga diajak ke dalam lab untuk memeriksa secara langsung terkait jasad tubuh manusia yang berhasil mereka observasi. Dengan perlengkapan kesehatan yang lengkap, polisi itu meminta kepada Ibu Ratna untuk segera keluar apabila ia merasa mual. Perlahan Ibu Ratna mengambil beberapa peralatan medis. Ia melihat di bagian tubuh manusia itu terdapat sebuah gigitan. Ibu Ratna yakin gigitan itu berasal dari manusia yang membuatnya langsung memeriksa ke dalam mulut dari jasad tersebut. Dan betapa terkejutnya seorang Ibu Ratna ketika ia berhasil mengambil sebuah parasit yang masih bergerak. Parasit itu membuat Ibu Ratna ketakutan hingga ia langsung keluar dari lab tersebut. Terlihat parasit perlahan mulai menyebar ke luar mulut. Setelah ditenangkan oleh pihak militer dengan segelas teh hangat khas orang-orang sakit Indonesia, Ibu Ratna mulai bertanya terkait kronologi kejadian gigitan tersebut. Anggota militer itu mengaku kejadian terjadi 30 jam yang lalu di sebuah pabrik gabah di barat kota. Memang itu adalah tempat yang sangat cocok untuk berkembang biakan parasitnya. Seorang wanita yang mengalami kejadian aneh tiba-tiba berusaha menyerang 4 pegawai lain. Semua orang ketakutan sehingga membuat mereka memutuskan untuk mengurungnya dan menelepon polisi. Tetapi saat polisi datang, ternyata wanita itu semakin menjadi-jadi yang membuat polisi memutuskan untuk menembaknya. Pihak kementerian merespon dengan cepat kejadian tersebut dengan membawa keempat korban ke rumah sakit. Sayangnya, mereka masih belum bisa mengetahui dari mana wanita itu mendapat gigitannya, karena ternyata 12 orang menghilang di pabrik tersebut. Itulah alasan mereka memanggil Ibu Ratna, karena mereka membutuhkan obat serta vaksin untuk menanggulangi penyakit misterius ini. Respon Ibu Ratna saat itu sangatlah dingin. Ia menjawab, jika penyakit itu tak memiliki obat maupun vaksin, satu-satunya cara untuk menghentikan penyebarannya adalah dengan menggunakan bom. Mereka harus mengebom satu kota beserta orang-orang yang tinggal di sana. Sembari terseduh, Ibu Ratna meminta kepada mereka untuk mengantarnya pulang. Lalu scene bergerak pada Ellie yang baru saja terbangun dari tidurnya setelah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Ketika ia terbangun, ia langsung dipelototi oleh Joel dan juga Tess. Ellie menegaskan ia tak terinfeksi. Namun tetap saja, mereka ingin memastikan dengan menyuruh Ellie memperlihatkan tangannya. Memang benar, luka gigitan itu tak berkembang sama sekali. Joel dan Tess merasa mereka belum bisa mempercayai Ellie sepenuhnya. Mereka bertanya apa yang Marlene lakukan padanya. Ellie menjawab jika ia dikurung di sebuah ruangan. Setiap harinya ia diminta untuk menghitung dan memperlihatkan tangannya. Marlene ingin melihat perkembangan dari Ellie yang ternyata cukup stabil. Dan lagi-lagi Ellie menegaskan ia takkan berubah menjadi sebuah monster seperti apa yang kini bisa mereka lihat di sekeliling dunia. Tess mulai merasa ada secerca harapan bagi mereka untuk bisa membawa Ellie keluar dari ini semua. Tetapi tidak dengan Joel yang yakin cepat atau lambat Ellie akan berubah. Tess mencoba meyakinkan Joel untuk mencobanya. Kemudian Tess menghampiri Ellie untuk mengajaknya berbicara seperti layaknya dua wanita dewasa. Ia berkata mereka berdua bukanlah orang baik. Tess maupun Joel adalah orang jahat dan alasan mereka membawa Ellie karena mereka membutuhkan Aki yang dimana itu sangat berharga baginya. Kini mereka ingin tahu seberapa penting Ellie bagi Marlene. Ellie akhirnya menjawab
ada sebuah markas Firefly di barat yang dimana dipenuhi oleh dokter-dokter yang sedang mencari obat untuk mengobati ini semua. Dan Ellie lah orang yang dapat diharapkan bisa menjadi orang pertama yang memproduksi vaksin untuk semua orang. Itulah mengapa mereka diminta untuk membawa Ellie ke State House. Karena penjelasan Ellie cukup jelas, membuat Tess makin yakin jika Ellie memang sangatlah berharga. Mereka bisa membawanya karena ia yakin jika mereka mengembalikannya ke QZ, maka Ellie akan dibunuh setelah mereka melihat bekas luka di tangannya. Akhirnya mereka mengajak Ellie untuk makan bersama. Tetapi ternyata Ellie telah dibekali makanan oleh Marlene berupa sandwich, padahal Joe dan Tess hanya makan makanan daging kering. Setelah mereka menyantap makanan, Joel memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Betapa takjubnya Ellie melihat dunia luar ketika kondisi masih di siang hari. Karena selama ini ia selalu berada di dalam sebuah ruangan dalam kondisi terkurung dan terikat. Perlahan mereka berjalan, State House sudah di depan mata. Hanya saja, gedung itu telah halang oleh reruntuhan sehingga mereka harus mengambil jalan alternatif yang dimana akan membuat waktu mereka semakin terbuang. Sebelum mereka pergi, Joel memutuskan untuk memeriksa hotel terlebih dahulu agar mereka bisa beristirahat nantinya. Di tengah perjalanan, Tess bertanya bagaimana Ellie bisa mendapatkan gigitan itu. Ellie bercerita bahwa ia mendapat gigitan itu ketika dirinya pergi ke sebuah mall di QZ. Ia sebenarnya penasaran dengan apa yang berada di dalam sana. Dan ketika ia telah masuk ke dalam, sebuah monster muncul lalu menggigitnya. Mereka bercerita cukup banyak terkait kondisi dari Ellie yang ternyata adalah seorang yatim piatu. Serta rasa penasaran Ellie terkait perkataan orang-orang yang berkata, jika kota terbuka itu akan terlihat gila karena banyak orang-orang terinfeksi berkerumun, serta monster mengerikan dengan kondisi kepala terbelah. Baru saja Joel dan Tess tertawa mendengar mitos itu, mereka langsung mendengar auman yang cukup keras dari kejauhan. Tanpa memperdulikan auman mengerikan itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di dalam hotel. Ketika mereka masuk ke dalam, ternyata hotel telah tergenang oleh air dan Ellie takut akan hal itu, terlebih ia tak bisa berenang. Tetapi karena tuntutan Joel dan Tess membuat Ellie perlahan menapaki kakinya ke dalam air yang keruh tersebut. Seakan tak pernah melihat sebuah hotel, Ellie mulai memperagakan bagaimana seseorang mencoba untuk memesan kamar serta berperan menjadi seorang office boy. Saat Ellie sedang mendorong troli tersebut, ia dikejutkan dengan sebuah tengkorak manusia lengkap. Beruntung saat itu Joel langsung menarik tangan Ellie dan mengajaknya kembali berjalan. Ternyata akses hotel sedikit terhambat dengan reruntuhan gedung. Namun di sana Tess bisa melihat ada sedikit celah yang bisa ia gunakan untuk melewati pintu. Awalnya Ellie meminta dirinya sendiri untuk membukakan pintunya karena tubuhnya yang kecil serta ia bisa fleksibel untuk masuk ke dalam. Sayangnya, Tess menolak. Sembari menunggu Tess menyusuri gua buatan tersebut, Ellie dan Joel terjebak dalam situasi canggung. Hingga akhirnya Ellie membuka keran percakapan dengan bertanya terkait daerah asal dari Joel. Joel menjawab, ia berasal dari Texas. Sementara Tess berasal dari Detroit di daerah Michigan. Ellie tahu di mana itu Detroit, karena ia pun ternyata bersekolah. Ketika Ellie hendak bertanya terkait hubungan mereka berdua, Joel menyetopnya. Lalu pertanyaan teralihkan kepada pengalaman Joel dalam membunuh para monster itu. Joel mengaku kepada Ellie, ia sering membunuh mereka dahulu. Dirinya juga terkadang merasa bersalah ketika mengetahui bahwa mereka dahulunya adalah seorang manusia. Tak lama kemudian, akhirnya Tess berhasil membukakan pintu untuk mereka. Dan ketika mereka telah berhasil melewati hotel untuk pergi ke State House, ternyata mereka disuguhkan dengan pemandangan lautan manusia yang telah berubah menjadi monster. Mereka tak mungkin bisa melewati jalanan itu, karena kemungkinan besar para monster tersebut pasti akan menyadari keberadaan mereka lewat suara. Karena jalan alternatif mereka tertutup, dengan terpaksa Joel dan Tess harus memutar kembali otaknya. Mereka tak bisa berdiam diri terus-menerus menunggu malam tiba. Dan lalu mereka pun memutuskan untuk mencari jalan lain. Sebelum mereka masuk ke dalam, Joel memeriksa terlebih salah satu jasad yang telah mengering. Ia memprediksi, kemungkinan besar jasad-jasad itu telah tewas sebelum berubah menjadi monster. Dan lalu setelah dipastikan aman, Joel memimpin perjalanan untuk melindungi mereka. Tak lupa, Tess juga meminta kepada Ellie untuk berlindung di belakang apabila ia melihat apapun yang mencurigakan. Baru saja mereka masuk ke dalam, mereka telah disuguhkan dengan nuansa gedung yang sangat terbengkalai, serta sebuah jasad manusia yang berhasil Ellie temukan dalam kondisi mengenaskan. Darah masih mengalir dengan segar di wajahnya. Penemuan Ellie membuat Joel dan Tess langsung berpikir, jika kemungkinan besar para monster mengerikan itu merangkak masuk dari luar, sehingga mereka harus meminimalisir pengeluaran suara.
Karena Ellie paham dengan ucapan mereka, ia yakin bahwa orang itu tak dibunuh oleh monster karena ia pernah mengalaminya dan luka itu tak seperti gigitan para monster tersebut. Meskipun begitu, Joel tetap meminta kepada Ellie untuk menutup mulutnya. Mereka perlahan maju semakin ke dalam, menaiki tangga hingga berhasil mencapai ke dalam ruang utama. Saat baru masuk ke dalam ruang utama, mereka langsung bisa mendengar suara geraman. Tak hanya satu, tapi dari berbagai ruangan. Suara itu membuat mereka langsung waspada karena mereka yakin para zombie pasti berada berkeliaran di gedung ini. Dan benar saja, tak lama kemudian satu monster mulai memunculkan taringnya. Dengan suara mengerikan serta jalan yang tak beraturan, ia seperti sedang mencari mangsa untuk dihisap darahnya. Sebenarnya baik Ellie, Tess maupun Joel sama sekali tak mengeluarkan suara. Namun karena insting zombie tersebut sangatlah peka terhadap cahaya, membuat mereka dengan terpaksa harus melakukan penyelamatan. Joel langsung berada di garda terdepan, menyuruh kepada Tess untuk melindungi Ellie. Sementara Joel memberi perlawanan yang cukup setimpal. Ia mencoba mengecoh zombie tersebut dengan suara dari pecahan kaca sembari memeriksa berapa jumlah peluru yang tersisa. Ketika Joel sedang bersembunyi, ia bisa melihat Ellie yang juga sedang melakukan hal yang sama. Akhirnya ia mengajak Ellie untuk berpindah tempat secara perlahan. Tetapi ternyata tanpa disengaja, Joel menginjak pecahan kaca yang mengeluarkan suara, membuat zombie itu kembali menyerang Ellie serta dirinya. Beruntungnya saat itu Joel sempat menembaki zombie itu berkali-kali hingga tewas. Lalu tak lama kemudian, zombie yang mengejar Ellie pun datang sehingga Joel langsung membunuh zombie kedua itu. Setelah dipastikan aman, mereka langsung memeriksa satu sama lain. Terlihat luka didapat oleh Ellie di pergelangan ke tangannya. Meskipun begitu, Tess ingin mereka fokus terlebih dahulu untuk keluar dari hotel ini. Setelah mereka keluar dari hotel, ternyata pergelangan kaki Tess terkilir, membuat Joel harus membantunya terlebih dahulu. Lalu Ellie melewati jembatan kayu itu sendirian sebelum akhirnya Joel menyusul. Mereka lalu memutuskan untuk menyusuri jalan kembali sebelum makan malam akan tiba lebih cepat. Saat mereka sedang menyusuri jalan, mereka telah melakukan pengamanan lebih ketat untuk menghindari serangan mendadak dari para zombie. Bahkan kini Joel memeriksa setiap mobil atau truk yang ia temukan. Namun ketika Joel membuka bagian belakang truk yang ia temukan, ternyata ia tak menemukan apapun. Justru Ellie lah yang menemukan jejak darah masuk ke dalam gedung di hadapan mereka. Tanpa berbicara atau melakukan diskusi terlebih dahulu, Tess justru langsung menarik Ellie untuk masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya mereka berdua ketika menemukan berbagai jasad yang tergeletak begitu saja di dalam gedung tersebut. Awalnya Ellie menduga mereka semua diserang oleh Fedra. Tetapi ternyata Joel menemukan gigitan di salah satu jasad yang membuat mereka langsung segera melakukan antisipasi dengan cara kembali ke QZ. Sayangnya saat mendengar ide dari Joel, Tess menolak. Ia tak ingin kembali ke sana. Ia ingin tetap di sini yang membuat Ellie curiga jika Tess ternyata terinfeksi. Dan memang benar, Tess ternyata tak mengelak. Ia bahkan memperlihatkan luka infeksinya yang terdapat di leher kepada Joel. Melihat Tess terinfeksi membuat Joel sangat amat bersedih. Ia mencoba untuk menyelamatkannya namun Tess menolak. Dirinya lebih memilih menghentikan penyebaran di dalam gedung ini agar mereka berdua bisa pergi. Tess siap untuk meledakkan dirinya sendiri. Keputusan bulat telah dipilih olehnya. Lalu ia dengan cepat menjatuhkan beberapa tong minyak untuk membakar tempat ini. Tak lupa, Tess juga memberikan wejangan kepada Joel untuk menyelamatkan siapapun yang bisa ia selamatkan. Lalu setelah itu, Joel langsung menarik Ellie keluar dari tempat itu, meskipun Ellie tak ingin meninggalkan Tess. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan para kumpulan zombie yang perlahan mulai masuk ke dalam gedung. Ternyata para zombie itu tak menyerang Tess sama sekali. Justru mereka telah menganggap Tess adalah bagian dari mereka dengan cara menyebarkan parasit itu melalui mulutnya. Terlihat Tess telah menyiapkan korek. Dan dari kejauhan, Joel serta Ellie bisa melihat gedung itu pada akhirnya diledakkan, yang membuat semua makhluk hidup di sana binasa. Dan pembahasan mengenai series The Last of Us season pertama episode kedua pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian mengenai series The Last of Us ini? Apakah menarik? Kami yakin bagi kalian yang pernah memainkan game The Last of Us akan sangat antusias menonton series ini. Maka dari itu jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Karena kami akan mengupload episode series ini setiap hari Selasa. Karena episode yang asli selalu tayang pada hari Senin pukul 9 pagi hanya di HBO.
Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.